Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama kita doakan mudah-mudahan para tamu ini Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan dalam setiap ikhtiar dan perjuangan beliau-beliau ini. Saya menyimak dari awal tadi apa yang disampaikan, banyak programnya. Sepertinya sudah gak cocok kalau disebut mushola, karena kiprahnya sudah sangat banyak sekali. Tapi saya teringat satu hadis baginda Rasul yang ini masyhur dan menjadi satu semangat besar bagi para aktivis dakwah, para penggiat amal-amal sosial, terutama kalau tadi disampaikan mau bangun panti, Pak ya? Panti ya, perlembarannya 10.000. Ada satu kalimat baginda Rasul yang sangat masyhur sekali. Bahkan dalam kitab Al-Yawm An-Nabawi itu Syekh Abdul Wahab At-Turaiji beliau merekam kegiatan baginda Rasul sepanjang 24 jam. Jadi ada satu kitab di mana kitab itu menjelaskan 24 jamnya baginda Rasul itu digunakan untuk apa saja. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi antum-antum yang pengen tahu bagaimana aktivitas baginda Rasul setiap hari, antum perlu baca gitu. Nah, baginda Rasul itu punya satu majelis yang hampir setiap hari diselenggarakan. Sepanjang beliau berada di Madinah, beliau punya majelis itu yang sepanjang beliau tidak ada perang, beliau selalu melaksanakan majelis itu. Namanya majelis duha. Model kayak antum begini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di majelis duha itu beliau mengajar, kadang jamaahnya banyak, kadang jamaah sedikit, kadang lama, kadang pendek. Kalau lama bisa sampai zuhur, kalau pendek bisa hanya 10-15 menit. Kalau banyak itu biasanya dia dipisah menjadi dua, yang baris kanan, baris kiri begitu. Kalau sedikit biasanya pakai halakoh, bundel begitu. Nah, sebagian besar hadis-hadis yang sampai kepada kita hari ini itu juga sebagiannya itu diriwayatkan saat beliau ngajar di majelis duha. Termasuk hadis ini. Di majelis duha itu ada banyak waktu itu para sahabat yang hadir. Tiba-tiba baginda Rasul menyampaikan, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Itu bukan hari Senin, itu bukan hari Kamis. Lalu kemudian tidak ada yang menjawab. Kita tahu yang menjawab siapa? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ada ya Rasul. Ditanya kedua kali, man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang hari ini, ya tentu pagi itu, sudah ngasih makan orang miskin.
Lagi-lagi tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Bukan para sahabat pelit, enggak. Tapi karena memang waktunya masih terlalu pagi, jam 7, jam setengah 8, masih majelis duha. Setelah beliau sholat duha, biasanya beliau mengunjungi istri-istri beliau. Setelah beliau sholat isya, beliau biasanya mengunjungi istri-istrinya. Baru kemudian beliau makan. Setelah makan, beliau kembali ke masjid sholat duha. Baru kemudian beliau melaksanakan majelis itu. Masih sangat pagi. Maka tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Abu Bakar luar biasa, kata Abu Bakar, saya Rasul. Kemudian ditanya ketiga kalinya, man ada minkumul yawma maridan, siapa yang hari ini sudah jengukin orang sakit? Lagi-lagi tidak ada yang menjawab karena memang masih pagi. Tapi Abu Bakar ngacungkan tangannya, dia bilang, saya ya Rasul. Kemudian keempat kalinya ditanya, man tabi'a minkumul yawma janazatan, siapa di antara kalian yang sudah mengantarkan jenazah ke kuburan? Lagi-lagi juga tidak ada yang menjawab kecuali hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya Rasul. Maka ketika empatnya diborong oleh Abu Bakar, maka baginda Rasul mengatakan, siapa saja yang empat amal ini ada pada satu pribadi, maka dia layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita merenung dengan hadis ini, pengantar saja. Karena tadi saya lihat kegiatannya banyak, proyeknya banyak sekali. Ini pengantar saya bilang, kalau kita merenung dengan hadis ini, rupanya amal-amal yang membuat kita kemudian bisa dilayakkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, atau kita mengalami akselerasi untuk bisa masuk ke dalam surga, itu didominasi oleh amal-amal sosial. Itu didominasi oleh amal-amal sosial. Dari empat ini, ya ada puasa, ada ngasih makan orang miskin, ada apa lagi? Ada jengukin orang sakit, ada mengantarkan jenazah. Semuanya adalah amal sosial. Antum mungkin berpikir puasa itu adalah amal antara kita dengan Allah, betul. Tapi juga puasa adalah juga amal sosial. Karena orang yang berpuasa, dia dengan sendirinya akan men-setting seluruh organ tubuhnya itu untuk tidak menyakiti orang lain. Dia akan men-setting lidahnya untuk hati-hati dalam berbicara. Dia akan men-setting matanya, telinganya, bahkan tangannya untuk tidak terlalu mudah kemudian menzalimi orang lain. Maka semuanya amal-amal itu kemudian bersangkut paut dengan amal-amal sosial. Termasuk tadi sampaikan, termasuk ketika baginda Rasul mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di sisi Allah adalah manusia yang paling punya peran, paling bisa ngasih manfaat, paling bisa ngasih kebahagiaan sama orang lain. Wa habbul a'mali sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai, itu kata baginda Rasul, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kau susupkan ke dalam hati seorang muslim. Bangun panti, bangun masjid, itu kita membahagiakan banyak orang. Kenapa yang disebut amal yang paling baik? Saya kasih analogi sederhana saja. Kalau Bapak datang ke masjid ini, kemudian Bapak sholat duhur atau sholat apa saja, ambil shaf pertama katakanlah, maka kemudian Bapak, kalau Allah terima sholatnya, Bapak mendapatkan pahala sholat plus pahala fadilah shaf pertama. Tapi dari amal Bapak sendiri, kan tidak mungkin Bapak ngambil pahalanya orang, ya kan? Dari amal Bapak sendiri. Tapi bagaimana dengan yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid, yang bersihkan masjid, yang jaga parkir masjid, yang kemudian nyumbang AC-nya, nyumbang kipasnya, nyumbang karpetnya, sehingga kemudian kegiatan itu kemudian bisa bergulir, kegiatannya lancar, ada banyak orang yang merasa senang dengan kegiatan-kegiatan itu, maka dia mendapatkan pahala bukan dari hanya pahala sholatnya, tetapi dia mendapatkan pahala sebesar semua orang yang mendapatkan manfaat dari masjid. Hatta pun katakanlah penyumbangnya tidak sholat di sini, dia tetap dapat transferan pahala itu walaupun dia sholat di tempat. Kenapa kemudian Allah bilang bahwa amal memberikan kebahagiaan kepada banyak orang itu adalah amal terbaik?
Karena dia tidak hanya mendapatkan pahala dari dirinya sendiri, tapi dia juga mendapatkan pahala dari sesuatu yang kemudian bisa membahagiakan banyak orang. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Kalau tadi disampaikan mau bangun pantri 10.000, kita ambil sebagai satu kesempatan bagi kita, satu ikhtiar untuk kita membahagiakan banyak orang. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah membawakan tema pentingnya berbakti sama orang tua. Kalau saya nggak salah ingat, tahun lalu tema saya masih ini. Tapi saya coba akan melebarkan tema ini biar saya tidak mengulangi. Gak tahu kalau Bapak Ibu sudah pada lupa. Biar saya tidak mengulangi, saya mencoba. Biasanya pembahasan soal anak dengan orang tua itu seringkali itu dibahas dalam konteks anak ke orang tua. Selalu begitu, anak pada orang tua. Saya mencoba akan membahas dari sisi yang berbeda dari orang tua ke anak. Karena saya kemarin sudah membahas anak kepada orang tua. Salah satunya anak kalau bakti sama orang tua, Allah akan mudahkan hidupnya, Allah mudahkan rizkinya, Allah ganjar dengan surga dan lain sebagainya. Bahkan sholatnya anak, puasanya anak, qiyamul lailnya anak, sedekahnya anak, itu menjadi zom di hadapan Allah ketika kemudian dia tidak punya bakti sama orang tua. Perkuat antum sholat, perkuat antum qiyamul lail, perkuat antum ngaji, ketika hubungan antum dengan orang tua renggang, tidak harmonis, bahkan kemudian sampai durhaka, maka ngaji antum, puasa antum, sholat antum, bahkan haji antum itu zom di mata Allah Subhanahu wa taala. Zom. Allah tidak lihat ibadah kita, Allah tidak lihat puasa kita, Allah tidak lihat sholat kita, Allah tidak lihat qiyamul lail kita ketika hubungan kita sama orang tua kita amburadul. Maka ada orang yang menganggap dirinya sudah beribadah sekian lama, sudah kemudian mencoba ikhtiar kepada Allah agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia tidak menghormati orang tua, tidak memuliakan orang tua, tidak bakti sama orang tua, maka di hadapan Allah dia tidak ada apa-apanya. Baik, tapi ini sudah selesai, materi ini saya pikir sudah selesai. Kalau tahun depan saya masih diberi kesempatan, tolong bisa dirubah materi. Saya akan mencoba membahasnya dari atas ke bawah, dari orang tua pada anak. Ini menjadi penting juga, karena kadang kita ini selalu, karena kita menganggap diri kita sebagai orang tua, selalu yang salah hanya anak. Selalu yang salah hanya anak. Anak memang punya potensi salah, sebagaimana orang tua juga punya potensi salah. Kita sama-sama manusia. Gini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita coba belajar daripada kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini saya coba untuk membuat satu mindset yang agak berbeda dalam tarbiyatul aulad. Nah, kita mengenal ada istilah namanya Nabi pertama. Nabi pertama itu adalah Nabi Adam. Kemudian Rasul pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Kenapa Nabiullah Nuh disebut Rasul pertama? Kenapa tidak Adam yang disebut Rasul pertama? Kenapa Nabiullah Adam hanya bergelar Nabi pertama, tidak bergelar Rasul pertama? Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, kenapa Nabiullah Adam hanya disebut Nabi pertama dan Rasul pertama justru dikasih kepada Nabiullah Nuh alaihi salam? Karena manusia yang hidup sejak zaman Nabiullah Adam sampai beberapa dekade sebelum Nabiullah Nuh diutus, kulluhum alal Islam. Mereka semua beragama Islam. Mulai dari Nabiullah Adam sampai beberapa dekade sebelum Nabiullah Nuh, semuanya beragama Islam. Saya sering bilang bahwa Islam itu bukan agama Nabiullah Muhammad SAW, atau bukan muncul ketika baginda Rasul ada. Enggak. Islam itu muncul ketika awal penciptaan manusia ada. Maka jemaah yang dirahmati Allah,
Sejak zaman Nabiullah Adam sampai sebelum Nabiullah Nuh, mereka semua beragama Islam. Barulah beberapa dekade sebelum Nabiullah Nuh diutus, terjadi kesyirikan pertama di muka bumi. Terjadi kesyirikan pertama. Yang kesyirikan itu semakin menjadi-jadi, tak terbendung, maka kemudian Allah mengutus Nabiullah Nuh sebagai Rasul pertama. Sebagai Rasul pertama. Sejak zaman Nabiullah Adam tidak ada kesyirikan. Yang ada adalah krisis akhlak ada. Ya. Kemudian moralitas, krisis moralitas juga ada. Jadi bahasa kita seperti hari ini. Muslim menyembah Allah tapi masih zina. Muslim menyembah Allah tapi masih mencuri. Muslim menyembah Allah tapi masih membunuh. Banyak. Ayo. Sebagaimana dulu Qabil dulu begitu. Nah, cuma ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Nuh diutus menjadi seorang rasul, kemudian punya tugas dakwah. Punya tugas dakwah tauhid, dakwah iman, agar kemudian orang-orang yang kemudian melakukan kesyirikan, menyembah berhala, itu kemudian berpaling lagi atau kembali lagi kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Itu masa dakwahnya saja 950 tahun. Umurnya berapa? Masa dakwahnya saja 950 tahun. Saya kalau kalkulasi itu, beliau diutus katakanlah usia 40 tahun, kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian berdoa agar diberi azab kaumnya, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk menanam pohon sonabur sepanjang 100 tahun. Kemudian pohon sonabur itu dipanen dan dibuat perahu itu pembuatannya perlu 40 tahun. Berarti efektif berapa tahun? 40 tambah 950 tambah 100 tambah 40 tahun. Itu belum meninggal beliau, masih terjadi banjir. Setelah itu beliau masih hidup puluhan tahun, jadi 1000 lebih. Tapi yang menarik adalah 950 tahun beliau berdakwah, yang kemudian masuk ke dalam agama Islam waktu itu ada data yang mengatakan hanya 10 orang. Data yang lebih tinggi mengatakan hanya 40 orang, dan data yang paling tinggi mengatakan 80 orang. Tidak ada data yang lebih tinggi dari itu. 80 orang selama 950. Saya sering bilang para ustadz, para muballigh, para dai, para ulama perlu berkaca dan meneladani kisah Nabiullah dalam berdakwah tentang kesabaran beliau. 950 tahun berdakwah hanya dapat 80 orang, itu berarti per 11 tahun masuk 1 orang. Hari ini kalau ada kasus ustadz datang ke pengajian, kemudian di pengajian itu hanya ada 1 orang, resign ustadz. Coba bayangkan 11 tahun masuk 1. Kalau kita kalkulasi ya 950 per 11 tahun masuk 1. Ngopeni itu luar biasa. Saya sangat tidak setuju dengan orang yang mengatakan Nabiullah tidak bisa sabar, karena sampai akhirnya mengucapkan atau mendoakan keburukan pada umatnya. Saya bilang Nabiullah adalah dai yang betul-betul sabar. 11 tahun ngopeni 1 orang. Dan itu tidak semua orang bisa. Nah, coba rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rupanya 80 orang ini juga yang nanti akan ada di atas kapal Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan menariknya, Allah Subhanahu wa taala merekam satu peristiwa besar di dalam Quran tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Banyak sebenarnya, tapi saya coba ambil angle-nya ini saja. Ya. Kalau saya tanya Nabiullah Nuh punya anak berapa, Pak? Berapa? Ayo jawab. Sama dengan tahu sebenarnya. Nabiullah Nuh punya anak berapa?
Bu, berapa Bu? Halo. Nabiullah Nuh itu punya anak lima. Nabiullah Nuh punya anak 5. Satu namanya Abid. Dia meninggal sebelum terjadinya banjir. Yang kedua namanya Yam atau kita kenal dengan Kan'an. Dia meninggal saat terjadinya banjir. Yang ketiga namanya Sam. Yang keempat namanya Ham. Yang kelima namanya Yafith. Tiga-tiganya ini adalah anak salih. Anak salih yang ikut agama ayahnya dan dia berada di atas kapal. Nah, kasusnya begini. Ketika kemudian Allah menurunkan azab kepada kaum Nabiullah Nuh alaihi salam dan banjir itu kemudian mulai datang, sumber air yang ada di tanah naik ke atas, kemudian air yang ada di atas awan itu turun ke bawah dengan begitu deras, berhari-hari lamanya, hingga akhirnya semua yang ada di bumi ini kena dampaknya. Banjir itu luar biasa besar, bahkan terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia, dan terjadi di semua seantero bumi ini. Dia memusnahkan semua orang kafir, dan dia memusnahkan semua bangunan termasuk bangunan Ka'bah. Ka'bah itu dulu dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian terkena banjir Nabiullah Nuh alaihissalam, yang tersisa hanya fondasi-fondasi saja, yang kemudian fondasi itu nanti akan ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, saat banjir itu mulai datang, coba dirahmati dan mulai tinggi, ada satu peristiwa besar yang ini menarik sekali untuk kita renungi bersama. Waktu itu semua orang kalang kabut lari, mereka menyelamatkan diri, termasuk anaknya Nabiullah Nuh yang namanya Yam atau yang namanya Kan'an. Dia juga ikut lari dalam banjir itu. Dia lari ke atas gunung, tiba-tiba Allah perlihatkan Nabiullah Nuh kepada anaknya itu. Ketika Nabiullah Nuh melihat anaknya sedang lari menyelamatkan diri dari banjir, maka Nabiullah Nuh bilang kepada anaknya, Allah abadikan di dalam surah Hud ayat 42 sampai 43. Kata Nabiullah Nuh, ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku tercinta, irkab ma'ana. Ikut sama ayah, naik ke atas kapal ayah. Kalau perlu masuk ke dalam agama ayah, agar kau bisa selamat hari ini. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang kafir bersama orang kafir, punya karakter orang kafir, karena kau akan mati hari ini. Coba bayangkan, ini menarik sekali. Kalimatnya Nabiullah Nuh kepada anaknya yang tidak taat itu, kepada anaknya yang tidak berbakti itu, kalimat yang menarik. Nidanya, panggilannya, Nabiullah Nuh panggil dengan kalimat ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Hah? Wahai, bukan wahai anak. Ya bunayya itu adalah panggilan paling tinggi dari ayah atau dari orang tua kepada anak. Paling mulia, paling menghormati, paling memuji. Kalimat ya bunayya itu beda dengan kalimat ya ibni. Kalau ibni itu hanya anakku. Tapi ya bunayya itu artinya wahai anakku yang kusayangi, wahai anakku yang kucintai, wahai anakku yang paling terampil. Dia memuji, itu panggilan memuji. Kenapa Nabiullah Ibrahim itu dalam Al-Quran rata-rata dia memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya. Coba bayangkan, ini anak, bahasa kita nakalnya luar biasa, tak mau taatnya luar biasa, betik bahasa kita. Tapi kalimat panggilan ayahnya pada anaknya luar biasa, ya bunayya. Coba bayangkan hari ini kita, kalau lihat anak kita kemudian sudah nakalnya pol-polan, tidak bisa diatur, suruh sholat ngelawan terus. Kadang kita nggak bisa jaga lisan untuk sekedar memanggil dengan panggilan yang terbaik pada anak kita. Ya. Lebih menariknya lagi, rupanya anak itu ketika diingatkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, anak itu tidak membalas dengan kalimat yang baik.
Mestinya kalau seorang ayah manggil anaknya dengan kalimat ya bunayya, mestinya anaknya membalas dengan kalimat ya abati. Kalau di dalam surah Qurban tadi, Nabiullah Ibrahim mengatakan ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kemudian kalimatnya Nabiullah Ismail dibalas ya abatif al-matuna. Wahai ayahku yang tercinta, lakukan yang sudah diperintahkan. Ternyata anaknya dulu tidak menjawab itu. Bahkan dia langsung mengatakan qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma'. Tidak, kata dia. Aku tetap akan terus berlari sampai di ketinggian gunung sehingga aku bisa selamat dari banjir ini. Tidak peduli dengan apa yang kau sampaikan. Coba nangis Nabiullah SAW. Sedih sekali beliau. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau kemudian mengatakan lagi kepada anaknya, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Duhai anakku, hari ini tidak akan ada yang bisa selamat dari banjir ini kecuali hanya orang-orang yang Allah rahmati, yaitu orang-orang yang ada di atas kapal ini. Ikut kau sama ayah. Anaknya tiba-tiba berpaling, dia berbalik, dia lari. Fahala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Dia lari terus Pak, dia ngeyel sama ayahnya, dia nggak mau taat sama ayahnya. Dia akhirnya digulung oleh gelombang banjir waktu itu, tenggelam dia, mati dia Pak, persis di depan mata Nabiullah Nuh alaihissalam. Tunggu kita paham, Nuh sedih. Nuh merasa kehilangan. Bahkan yang paling membuat Nabiullah Nuh sedih adalah ketika anaknya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Cuma poin besarnya adalah Nuh tidak meninggalkan dakwah kepada anaknya sampai di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal. Ini penting buat kita. Nuh tidak meninggalkan dakwah, tidak meninggalkan nasihat, tidak meninggalkan doa pada anaknya sampai di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal. Cuma ini rahmat Allah, kita tuh sering membuat satu mindset, satu ukuran dalam tarbiyatul aulad, dalam pendidikan anak. Kita selalu beranggapan dan meyakini bahwa kalau anak kita salih berarti kita sukses sebagai orang tua. Tapi kalau anak kita tidak salih berarti kita gagal sebagai orang tua. Betul begitu? Ya, betul kan? Betul. Kalau ukurannya seperti itu berarti secara tidak langsung kita beranggapan bahwa Nabiullah Nuh adalah Nabi Allah yang gagal sebagai seorang ayah. Hah? Iya. Selancar itu ya kita. Kalau kita meyakini bahwa ukuran kesuksesan orang tua dalam mendidik anak adalah anak salih, yang kalau anaknya tidak salih berarti dia gagal, itu secara tidak langsung kita mengklaim sebagai ayah yang gagal. Bahkan Nuh punya anak, anaknya bukan hanya tidak salih, tidak beriman. Tidak beriman. Paling kalau anak kita itu suruh sholat susah, kadang bentar, diambil HP-nya bentar, disuruh ini nggak mau, dan lain sebagainya. Tapi dia masih muslim, dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih ikut agama ayahnya, ikut agama baginda Rasul. Nuh itu bukan hanya anaknya tidak salih, tidak beriman anaknya. Tapi beranakah kita mengatakan Nuh adalah ayah yang gagal? Padahal dia sebagai seorang nabi, dia sebagai seorang rasul, pastinya Allah membekali dia dengan ilmu tarbiyatul aulad. Dan saya sangat yakin, seyakin-yakinnya Nuh setiap malam, setiap hari selalu menasihati anaknya, selalu mendoakan anaknya, selalu berikhtiar agar anaknya salih. Tapi ternyata Allah takdirkan anaknya tidak salih, bahkan tidak beriman. Apakah kemudian Nuh adalah ayah yang gagal? Susah kan kita jawab. Kalau kita membuat ukuran bahwa kesuksesan orang tua mendidik anak adalah ketika anaknya salih, dan gagalnya orang tua dalam mendidik anak
tidak saleh. Berarti secara tidak langsung kita juga mengklaim bahwa Nabiullah Yakub adalah ayah yang gagal. Nabiullah Yakub adalah ayah yang gagal. Karena Nabiullah Yakub punya anak 12, 10-nya tidak saleh. Bahkan yang 10 itu pingin membunuh yang 2. Bahkan dia membuat nangis ayahnya setiap hari. Sampai ayahnya mata beliau ini sampai kemudian bermasalah itu gara-gara yang 10 ini. Tapi apakah berani kita mengatakan bahwa Nabiullah Yakub adalah ayah yang gagal? Kalau ukuran ini yang kita pakai jemaah dirahmati Allah, kita juga menganggap bahwa Nabiullah Adam adalah ayah yang gagal. Karena Nabiullah Adam itu punya anak namanya Qabil. Qabil itu karena iri kepada Habil, dia membunuh adiknya Habil. Bahkan Qabil itu nanti menjadi menurunkan keturunan yang buruk akhlaknya, dan juga dia menjadi pimpinan atau pemimpin dari generasi yang juga buruk akhlaknya. Tapi apakah kita berani mengklaim Nabiullah Adam sebagai ayah yang gagal? Tidak. Kalau ukuran ini yang kita pakai, mohon maaf sekali. Itu berarti kita juga mengklaim bahwa Azar adalah ayah yang sukses. Tahu Azar? Tahu Azar? Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang karena dia bisa kemudian melahirkan anak yang salih, bahkan menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, menjadi khalilullah. Tapi Azar meninggal dalam keadaan tidak beriman. Apa kita katakan bahwa Azar adalah ayah yang seperti itu? Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran inilah yang kemudian membuat banyak orang tua hari ini dia menyerah karena dia merasa gagal mendidik anaknya. Ada banyak para ibu datang pada kami kemudian mengatakan, Ustaz, anak saya Ustaz kecanduan game Ustaz, sudah berhari-hari tidak pulang dari rumah Ustaz. Dia nggak pernah sholat Ustaz. Kalau diambil handphonenya bentak Ustaz, bahkan mukul Ustaz. Saya merasa gagal sebagai orang tua Ustaz. Sudah saya nggak pikiran. Dia mau pulang terserah, nggak mau pulang terserah Ustaz. Saya sudah capek mendidiknya. Kenapa? Karena dia punya ukuran ini, bahwa ukuran sukses orang tua mendidik anak adalah ketika anak soleh. Gagalnya orang tua mendidik anak ketika anak tidak soleh. Maka ukuran ini membuat banyak para orang tua merasa gagal, padahal sebenarnya dia belum gagal. Anak itu jemaah dirahmati Allah, mau soleh, mau tidak soleh, tetap saja cobaan bagi kita orang tua. Tetap saja cobaan. Anak soleh itu cobaan bagi orang tua. Apakah orang tua tetap bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap iktiraf, tetap yakin, tetap paham bahwa yang membuat soleh anaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang membuat hatinya menjadi lembut, dikasih hidayah sama Allah, sehingga ketika waktunya sholat dia datang sendiri, dia sangat taat sama orang tua. Itu Allah yang bikin, Allah yang gerakkan hatinya. Saya mau tanya, ada nggak orang tua yang bisa mengendalikan anak? Ada? Saya mau tanya, ada nggak orang tua yang bisa mengendalikan anaknya? Hah? Tidak ada satu manusia bisa mengendalikan manusia lainnya. Yang bisa mengendalikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa pegang hati anak kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Sehingga kalaupun dia salih, jangan pernah beranggapan itu karena ibadah kita, karena kemudian doa kita, karena kemudian sedekah kita. Jangan pernah meyakini seperti itu, karena ibadah kita tidak jauh lebih besar daripada Nabiullah Nuh alaihissalam. Doa kita pada anak kita tidaklah jauh lebih panjang daripada Nabiullah Nuh alaihissalam. Sedekah kita tidak jauh lebih besar daripada Nabiullah Nuh alaihissalam. Tapi Nabiullah Nuh ditakdirkan punya anak tidak salah. Kalau anak soleh itu karena ibadah kita, karena doa kita, karena kemudian sedekah kita. Betapa banyak orang sudah melakukan itu, tapi Allah takdirkan punya anak tidak soleh. Terus
berarti kita ya tetap itu dilakukan sebagai bentuk kemudian ketaatan kita kepada Allah. Tapi yakini bahwa anak kita salih semata-mata karena Allah yang membukakan hati. Sehingga itu gak membuat kita sombong sebagai orang tua. Akhirnya kemudian apa? Ketika kita meyakini karena anak kita salih karena kekuatan kita, itu setiap hari kita datang ke tetangga kita, ada majelis ilmu, ada pengajian, selalu cerita, tuh anakku kalau sholat subuh dah perlu dibangunin ya, langsung melencing sendiri. Solehnya Masya Allah. Itu kalau bukan karena saya yang didik, gak bakalan jadi seperti itu. Ini jemaah yang dirahmati Allah. Ini potret orang tua yang gagal di tengah anak yang saleh. Karena anak saleh dia tidak membuat dia yakin bahwa yang menjadikan dia saleh adalah Allah. Anak tak saleh juga cobaan bagi orang tuanya. Cobaan apakah kemudian dia bisa bersabar, dia bisa tetap istiqomah, dia tidak menyerah untuk terus mendakwahi anaknya sebagai satu amal saleh yang bisa dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang tua yang sudah setiap malam nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dalam doa-doanya, dalam sujud-sujudnya dia selalu minta, ya Allah lembutkan hati anakku. Ya Allah tolong luruskan hati anakku. Dia sudah sedekah atas nama anaknya. Dia setiap hari mendakwahi anaknya, ngingetin, doain. Tapi Allah takdirkan anaknya tidak saleh. Apakah kita berani mengatakan bahwa orang tua seperti ini orang tua yang gagal? Dia sudah pilihkan sekolah terbaik buat anak, sekolah yang kemudian harapan dia bisa kemudian membuat jadi wasilah anaknya saleh. Semua yang dia lakukan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia punya anak saleh. Ini cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ukuran. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan ukuran. Dalilnya apa? Saya berdalil kepada kisah Nabiullah Muhammad SAW. Lantas apa ukuran suksesnya orang tua dalam tarbiyatul aulad? Begini Pak, saya selalu bilang bahwa dalam membuat ukuran harapan saya semuanya bisa objektif. Termasuk kalau saya tanya, apa sih ibadah itu? Atau dengan pertanyaan yang beda, sholat ibadah? Mulai bingung atau takut jawabnya. Sholat ibadah? Ibadah. Puasa ibadah? Baca Quran ibadah? Bagaimana kalau ada orang sholat, dia masuk masjid bersama mertuanya, kemudian mertuanya sholat duduk di belakangnya, dia sholat di depan mertuanya, khusyuk sekali, tapi hatinya kerentak, biar aku terlihat menantu yang sholat. Di titik ini saya tanya, sholat ibadah? Di titik ini saya bertanya, apakah sholat yang seperti itu ibadah? Hah? Justru dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Lantas apa ibadah itu? Kalau kita berpatokan ibadah itu pada bentuknya, maka kita hanya terkotak. Makanya sekarang orang beranggapan bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, zikir, baca Quran dan sebagainya. Sudah salah lagi, di kotak lagi. Ibadah itu cuma dirahmati Allah. Sholat menjadi ibadah ketika, kalau kalimat saya, puasa menjadi ibadah ketika, begitu. Ukuran objektifnya adalah apa itu ibadah? Ibadah itu kata para ulama, ma yuhibbu rabbuna wa yardha. Apa yang ketika semua yang kita lakukan dan saat kita melakukan itu Allah cinta, Allah ridha, maka semua ibadah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ngaji. Semua ketika kita kemudian melakukan itu Allah cinta, Allah ridha, maka semuanya ibadah. Maka ibadah itu jangan melihat bentuknya dulu, tapi lihat indikatornya dulu. Asal Allah cinta, asal Allah ridha, maka apa saja jadi ibadah. Buang sampah jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, masakin suami jadi ibadah, nolongin orang jadi ibadah,
kemudian ngambil duri dari jalan jadi ibadah, sholat jadi ibadah, puasa jadi ibadah, asal ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah cinta, Allah oh berarti kalau begitu ibadah itu dari niatnya Ustaz. Oke. Banyak sekarang hari ini banyak orang yang kemudian korupsi, uangnya kemudian dicuci dikasihkan ke fakir miskin. Ibadah. Jadi ibadah itu ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Sama ketika saya tanya apa sih indikator atau ukuran orang tua yang sukses dalam mendidik anak, ukurannya adalah ketika dia tetap sabar, tetap istiqomah dalam mendakwahi anaknya, menasihati anaknya, ngingetin anaknya, doain anaknya, terlepas apakah anak solih atau tidak solih, sampai Allah mentakdirkan dia yang mati duluan atau anaknya yang mati duluan. Itu. Jangan menyerah walaupun Allah takdirkan punya anak tidak solih. Selama kita tidak menyerah dalam mendakwahi, nasihatin, doain anak kita, selama itu kita belum gagal sebagai orang tua. Saya merasa penting untuk berbicara seperti ini karena zaman kita ini sudah amburadul luar biasa. Menjumpai anak dak solih itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Apalagi anak nggak berani sampai mukul orang tuanya hanya gara-gara HP-nya diambil. Anak sampai membentak orang tuanya hanya gara-gara HP-nya diambil. Bagi dia ini seperti Tuhan yang tidak boleh keluar dari tangan. Maka dalam posisi seperti ini jangan bikin ukuran bahwa suksesnya orang tua harus anak solih, gagalnya orang tua karena anak tidak solih. Ukuran ini membuat banyak para orang tua merasa gagal dan dia menyerah. Padahal sebenarnya tugas orang tua itu bukan menjadikan anak solih. Sekali lagi, tugas orang tua, kewajiban orang tua bukan menjadikan anak solih, tapi berikhtiar mendidik anak, mendakwahi anak, nasehatin anak, doain anak. Yang menjadikan anak solih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran ini yang membuat akhirnya kita menuntut, capek, nyerah kita. Sakarepmu nak, mau pulang ya, dak pulang ya. Mau sholat ya, dan sholat itu terserah. Kalau ini yang terjadi, maka jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah menjadi orang tua yang gagal karena kita menyerah pada dakwah terhadap anak. Tapi lihat Nabi Nuh alaihi salam, sampai anaknya mau meninggal, Nuh tidak meninggalkan dakwah, tetap diingetin, tetap didakwahi, tetap didoain. Maka di titik itu Nabiullah Nuh bukan orang tua yang gagal, justru dia adalah orang tua yang sukses. Karena Allah tidak menilai kita dari anak kita, Allah menilai kita dari diri kita sendiri. Karena kalau Allah menilai kita dari anak kita, Nabiullah Nuh berdosa pada akhirnya, iya kan? Karena anaknya tidak beriman. Kalau Allah menilai kita dari anak kita, Azar mestinya masuk surga karena anaknya jadi rasul. Tapi Allah melarang Nabiullah Ibrahim bahkan untuk sekedar mendoakan ayah. Coba ya. Ukuran ini yang membuat kita akhirnya punya stok sabar lebih besar. Ketika kita meyakini bahwa tugas seorang ayah, tugas seorang ibu adalah dakwah pada anak, menasihati anak, mendoakan anak. Perkara Allah takdirkan dia solih, alhamdulillah. Dan Allah takdirkan dia solih, kita punya stok sabar. Kita tahu bahwa yang menggerakkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan jadi Tuhan bagi anak kita. Kita sekarang banyak menjadi Tuhan bagi anak kita. Harus anak kita solih, harus jadi anak solih.
Padahal Allah men-setting dia agar menjadi anak dak saleh. Tugas kita dakwah, tugas kita nasihatin dia seumur hidup kita dan seumur hidup dia. Coba, kalau ini yang kemudian kita tanamkan di dalam pikiran kita, kita punya stok sabar. Katakanlah Allah jadikan dia anak salih, kita bersyukur, kita paham bahwa Engkau yang menjadikan dia anak yang salih, ya Allah. Tak sombong kita ketika ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan majelis taklim, ngobrol dengan rekan kerja, kita bilang Allah yang melembutkan hati anak saya, Allah yang ngasih hidayah sama anak saya, Allah yang memberikan kelembutan sama anak saya. Bersyukur pada Allah Subhanahu. Gak begini Pak, kalau bukan saya, gak solih anak saya. Gak begini. Kalau ternyata Allah takdirkan dia gak solih, kita punya stok sabar yang banyak. Karena apa? Karena kita meyakini bukan kewajiban kita membuat dia solih, kewajiban kita mendakwahi dia, mengingatkan dia, menasihati dia, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara Allah takdirkan dia jadi anak dak solih, dak punya hutang kita sama anak kita. Saat kemudian nanti di padang mahsyar tiba-tiba Allah datangkan dia di depan kita, kemudian Allah tanya, kenapa dia gak bisa sholat, kenapa dia gak solih? Kita bilang kepada Allah, ya Rabb, sudah kupilihkan dia sekolah terbaik, sudah kubangunkan dia setiap subuh, ya Allah, sudah kudoakan dia setiap hari, kumintakan dia kepada Engkau, ku nasihati dia, ku dakwahi dia. Tapi ya Allah, urusan hidayah kan Engkau yang pegang, urusan yang melembutkan hati kan Engkau, ya Allah. Tugasku sudah selesai, ya Allah. Gitu. Maka dengan ukuran ini, Nabiullah Nuh adalah ayah yang sukses, Nabiullah Adam adalah ayah yang sukses, Nabiullah Yakub adalah ayah yang, sebagaimana banyak nabi juga dia sebagai nabi, sebagai rasul, plus sebagai suami dan sebagai ayah yang sukses. Maka kalau antum hari ini Allah takdirkan, selalu kalimat saya coba perhati, Allah takdirkan anak bapak ibu hari ini solih, bersyukur pada Allah. Pahami bahwa itu Allah yang menggerakkan. Tapi kalau kemudian hari ini Allah takdirkan bapak ibu punya anak dak solih, jangan menyerah, ingetin dia. Subuh dibangunin, ayo nak bangun, dibentak kita. Ayo nak bangun, dak mau bangun. Besok jangan ditinggalkan, bangunin lagi. Besok dak bangun lagi, besoknya bangunin lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati, bangunin terus anak. Biarkan dia tahu bahwa ayahnya tidak menyerah untuk selalu mendoakan dia, ayahnya tidak menyerah untuk selalu mengingetin dia, ayahnya tidak menyerah untuk selalu berikhtiar agar dia dilayakkan jadi anak saleh. Jangan menyerah, karena selama kita tidak menyerah sebagai orang tua yang mendakwahi, menasehati, doain, tentu kita tidak sebagai orang tua yang. Saya teringat betul, saya dulu diceritakan sama guru saya Ustaz Muhammad Saleh, ada seorang ibu di Surabaya itu, kebetulan jamaahnya beliau. Ibu itu single parent, dia ditinggal sama suaminya, kemudian dia mendapatkan anak dari Allah Subhanahu wa ta'ala 3 orang. Yang 2 salih, standar bahasanya, ya urusan sholat dia sholat, urusan puasa dia menjaga puasanya, kepada orang tua interaksinya bagus. Yang 1 Allah takdirkan gak sholat, kecanduan dia, mabuk setiap pulang, berteman dengan pertemanan yang tidak jelas, kemudian narkoba dan lain sebagainya, semua masuk ke dalam dirinya, barang-barang itu masuk. Maka hampir setiap dia pulang larut malam, pulangnya dalam keadaan mabuk, teler. Tapi sang ibu menarik sekali, ibunya itu berikhtiar setiap anaknya mau pulang larut malam, ibunya selalu menunggu di ruang tamunya. Ini nanti anaknya yang cerita. Ibunya itu menginginkan agar orang yang dijumpai pertama kali di rumahnya adalah dirinya. Maka setiap ketok pintu anaknya mau pulang, ibunya bukain pintu, dipapah anak itu.
Dan ketika dipapa itu, ibunya selalu berdoa dan doanya lirik kedengeran di telinga anak itu kedengeran. Apa kalimat doa? Beliau mengatakan, ya Allah, tolong kasih hidayah sama anak ini. Ini potret ibu yang paham bahwa yang menjadikan anak saleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolong kasih hidayah sama anak ini. Kita kadang nggak paham. Kita mengira yang menjadikan anak saleh itu kita, enggak, Allah. Bukan kita. Kalau kita, para kiai itu anaknya soleh semua. Para nabi itu mestinya anaknya soleh semua. Para ulama itu anaknya soleh semua. Karena urusan tarbiyatul aulad luluslah mereka. Tapi coba bayangkan, hari ini ada orang nggak tahu tarbiyatul aulad, anaknya manut aja. Ada orang kemudian nggak pernah ngaji atau ngaji hanya sesekali, anaknya manut aja. Ya Allah. Bahkan ada orang ayahnya pemabuk, anaknya suka ke masjid. Iya kan? Allah yang punya kewajiban, Allah yang menjadikan anak saleh, bukan kita. Maka kata ibu-ibu, ya Allah, tolong kasih hidayah sama anak ini. Ibu itu paham betul, yang ngasih hidayah adalah Allah Subhanahu. Kemudian kalimat yang kedua, ya Allah, ampuni aku ya Allah, karena dulu aku mendidiknya dengan cara yang tidak baik. Ada banyak pasangan muda hari ini, dia ketika menikah itu belum sholat, masih buka aurat, belum sholat, belum tahu majelis, belum tahu masjid, abangan. Tiba-tiba usia 40 dia sudah, ketika dia punya anak pertama, anaknya juga nggak bisa sholat. Kenapa? Orang tuanya nggak sholat, anaknya nggak bakalan diajari sholat, ya kan? Lupa dia, kan malu Pak. Orang tua yang tidak sholat, anak disuruh sholat, tidak malu pasti. Bahkan mungkin di dalam pikirannya tidak terbesit sedikit pun untuk nyuruh anaknya sholat, dirinya nggak sholat. Tiba-tiba umur 45, umur 60 tahun anak, umur 50 tahun anaknya sudah besar gitu, sudah balik. Allah kasih hidayah sama ibu ini, Allah kasih hidayah sama pasangan ini. Tiba-tiba dia mulai sholat, mulai tutup aurat, terlambat dia nyuruh anaknya sholat. Akhirnya apa? Anaknya lupa sholat terus begitu. Maka dia bilang, ya Allah maafkan aku, dulu aku salah mendidiknya. Ini penting. Kadang kita tidak pernah minta maaf sama Allah dalam mendidikan anak kita. Kita merasa yang salah selalu anak, dia gak taat selalu anak. Padahal juga ada peran kita itu. Kita belum bisa kasih contoh yang terbaik pada anak kita. Kita belum bisa kasih nasihat yang baik kepada mereka. Urusannya hanya marah ketika mereka tidak taat. Padahal kita tidak mengevaluasi. Itu salah kita atau murni memang salahnya. Karena coba bayangkan di dalam surah At-Tahrim itu, kalau nggak salah ya, surah At-Tahrim itu Allah bilang kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluarga. Bukan begitu? Apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijab. Itu kan, coba ayat itu berada di paling bawah nomor 2. Setelah itu kemudian Allah bicara tentang orang kafir. Bukanya itu Allah bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Para ulama, terutama guru kami itu pernah bikin munasabah. Dalam Quran itu ada namanya ilmu munasabah, ilmu tentang korelasi ayat dengan ayat. Kan di Quran itu kan kadang ngacak, sini bicara ini bicara ini, itu kan ngacak. Kita berpikir bahwa tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Termasuk ayat tadi bicara tentang keluarga sama bicara tentang taubat nasuha. Kata guru kami, beliau mengatakan, jangan-jangan Allah meletakkan ayat keluarga ini di setelahnya ada ayat taubat nasuha. Itu karena banyak anak tidak salih, tidak taat orang tua hari ini karena orang tuanya tidak pernah minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah merasa bersalah kepada Allah Subhanahu. Ibu ini luar biasa. Dia bilang, ya Allah kasih hidayah sama anak. Yang kedua, ya Allah ampuni aku karena aku dulu mendidiknya salah. Maka anak itu kemudian diwudui sama ibunya. Setelah diwudui, dimasukkan kamar mandi, diwudui. Habis itu diantar ke kamar tidurnya, suruh tidur.
Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian menarik? Yang menarik adalah beberapa tahun setelah peristiwa yang berulang-ulang itu, rupanya Allah takdirkan ibunya meninggal. Mau meninggal pas peristiwa nazar itu. Ibu itu jemaah dirahmati Allah, di rumahnya tidak ada siapapun kecuali hanya anak itu. Jadi anak itu yang kemudian bersamai ibunya nazar. Anak itu melihat betul bagaimana orang tuanya kemudian menghela nafas dan lain sebagainya. Dia teringat betul bagaimana kemudian orang tuanya setiap malam saat dia mau pulang dia yang nungguin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika ibunya meninggal, anaknya taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi versi saya, sekalipun anak ini tidak taubat, ibu ini adalah potret orang tua yang sukses sebagai seorang ibu. Dia tetap sukses walaupun anaknya itu, apalagi anaknya luar biasa. Kalaupun anaknya tidak taubat, dia adalah potret seorang ibu yang sukses dalam mendidik anak, karena dia tidak meninggalkan dakwah, tidak meninggalkan nasihat, tidak meninggalkan doa pada anak, sampai akhirnya Allah kemudian mencabut dia. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menyerah. Karena ketika kita menyerah dalam mendidik anak, di situ adalah ambang batas kita disebut sebagai orang tua yang gagal. Coba bayangkan, ada satu hadis, saya diminta 10 menit lagi, sudah berkurang 2 menit, 8 menit lagi. Ada hadis yang masyhur, dan hadis ini saya baca kalimatnya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Artinya apa? Ridhonya Allah ada pada orang tua, murkanya Allah ada pada orang tua. Kalimat hadis ini seringkali kita maknai dalam konteks hubungan anak pada orang tua dari bawah ke atas. Oke, itu nggak jadi masalah. Tapi saya mau tanya, apakah anak dak solih paham hadis ini? Anak yang suka mabuk, narkoba, judi, zina, tidak pernah ke masjid, tidak pernah kemudian ngaji dan lain sebagainya, kira-kira kalau dikasih hadis ini masuk nggak mereka? Tak paham. Kalau dia paham, pasti dia kerjain. Mungkin tahu ya, tapi paham nggak? Jadi hidayah. Maka kalaupun kemudian orang tua selalu memegang hadis ini, maka saya selalu bilang, hadis itu ada konteks, ada teks, ada konteks. Sebenarnya hadis ini bisa dipahami konteksnya, dipahami orang tua bisa, dipahami anak bisa. Tapi kalau kalimat kita ridho Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua, itu konteksnya dipahami oleh seorang anak. Anak harus paham ini. Orang tua juga bisa paham ini, tapi dalam konteks yang berbeda. Begini konteksnya. Karena biasanya hadis ini dipahami dari bawah ke atas. Selalu begitu, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Saya coba pengen mengambil angle dari atas ke bawah. Begini Bapak Ibu, kalau ternyata Allah takdirkan kita punya anak tidak soleh, pahami hadis ini dari atas ke bawah. Gimana cara memahaminya? Kalau ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Sebagai orang tua yang menginginkan anak kemudian diridhoi oleh Allah, jangan sampai tidak maafkan anak. Paham? Jangan sampai kemudian dendam sama anak, benci sama anak, bahkan kemudian mengutuk anak. Karena anak dituntut untuk taat, orang tua juga dituntut untuk memaafkan. Anak dituntut taat itu kalau anaknya paham sama hadis ini. Tapi kalau dia nggak paham, orang tuanya yang harus paham bahwa senakal apapun dia, setidak soleh apapun dia, senyakitin apapun dia, tolong buka hati lapang-lapang untuk memaafkan dia. Karena kalau kita tidak memaafkan, mana mungkin Allah ngasih maaf sama dia? Ya kan?
Kalau kemudian kita tidak legowo, tidak menerima, mana mungkin Allah terima dia? Semakin orang tua menutup hati rapat-rapat dari memaafkan anak, Allah semakin menutup pintu maafnya juga di atas rasa. Kita boleh marah, orang tua boleh marah sama anak sebagai bentuk kecintaan kita kepada anak, tapi jangan mendendam sama anak. Jangan sampai tidak maafin anak, bahkan sampai bilang, oh itu bukan anakku lagi dia. Maka kita sebagai orang tua harus, karena gini, anak gak soleh itu gak paham dengan hadis itu, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Maka orang tuanya yang harus paham hadis ini. Kalau anakku gak paham, berarti aku yang harus paham. Aku harus bisa nyiapkan sabar yang lebih besar, nyiapkan maaf yang lebih lapang, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Bisa jadi karena wasilah kita kemudian tidak mendendam kepada anak, karena wasilah kita memaafkan anak, Allah memaafkan anak kita di atas sana, Allah kasih hidayah sama anak kita. Kan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup dalam keterpurukan. Semua orang tua pengen anaknya bahagia. Kalau antum pengen anak antum bahagia, maka jangan pernah menutup pintu maaf kepada anak sesalah apapun anak itu. Karena kalau pintu maaf itu tertutup, maka Allah juga menutup pintu maafnya. Kalau kemudian Allah menutup pintu maafnya, kemana lagi anak kita mendapatkan ampunan? Seperti kasus Isa Al-Qamah. Tahu Isa Al-Qamah? Kalau ada sahabat namanya Isa Al-Qamah, dia salih luar biasa. Tapi setelah menikah, ini penting juga untuk ibu-ibu, sama juga dengan bapak-bapak. Setelah menikah sikapnya berubah. Perhatian kepada istrinya jauh lebih besar dibandingkan kepada ibunya. Mirisnya lagi, istrinya mempengaruhi dia untuk kemudian tidak perhatian sama ibunya. Istrinya merasa cemburu ketika Isa Al-Qamah berbuat baik kepada ibunya. Dan akhirnya kemudian sikapnya berubah hingga akhirnya dia sudah tidak lagi silaturahmi bersama ibunya. Dan ibunya apa? Ibunya merasa kecewa dengan dia. Ada rasa tidak nyaman di dalam hatinya, tidak ridho dia. Sehingga singkatnya ketika Isa Al-Qamah kemudian nazaknya susah, masya Allah. Ditalkin dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ini lidahnya tidak bergerak. Terus begitu terus, tidak mati-mati, ditalkin, tidak bergerak. Hingga akhirnya peristiwa ini kemudian disampaikan kepada Baginda Rasul. Kemudian kata Baginda Rasul, coba panggilkan ibunya. Ketika ibunya dipanggil, ditanya sama Baginda Rasul, apa anak ini punya salah sama ibu? Kata ibunya, dulu dia perhatian ya Rasulullah kepada saya, perhatiannya luar biasa. Tapi sejak dia menikah ya Rasul, aku seperti diterlantaikan. Aku sudah tidak diingat lagi. Perhatiannya hanya kepada istrinya saja. Ini bapak-bapak penting, seperti juga untuk ibunya. Aku dilupakan ya Rasulullah. Dari itu, maka kata Baginda, oh kalau begitu, sini para sahabat semua, kumpulkan kayu bakar semua, bakar aja ini, tak bakaran selesai, bakar aja gitu. Ketika dibilang dibakar, orang tuanya sontak, ya Rasulullah jangan dibakar anakku. Doh kalau nggak mau dibakar, maafin dia. Dia tertahan karena nggak ridhonya engkau. Maafin dia kalau nggak mau dibakar, dimaafkan kepada dia. Lentur kemudian lidah. Dia mengucapkan kalimat syahadat. Jadi Jumain dirahmati Allah. Pendidikan itu bukan hanya dari anak saja, tapi juga dari orang tua. Kita sebagai orang tua harus berlapang-lapang dada untuk selalu memaafkan anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Di sini tertulis tanya jawab hanya 4 orang. Tapi saya bersyukur kalau tidak ada yang tanya. Ibu biar di atas ada yang bertanya, saya beri 2 pertanyaan, nanti 2 pertanyaan baru dijawab, dan bapak-bapak di bawah 2 pertanyaan. Monggo ibu. Ada ibu-ibu? Ada? Tidak ada
Ustaz. Ibu-ibu pada dada semua itu seperti Iya, satu dulu Ustaz. Satu aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih tadi atas pencerahannya, jadi sudah sangat jelas. Tapi ada sedikit pertanyaan, bagaimana jika mudah-mudahan tidak terjadi anak kita itu murtad? Karena saya baca di tadi Hud, surat Hud yang mulai ayat 42, kemudian lanjutnya ketika Nabi Nuh mendoakan anaknya, yang ayat 45, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Kemudian di selanjutnya yang ayat 46, Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan kau mohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya langsung jawab ya, biar atau Bapak ini. Ada lagi Ibu, satu lagi. Betul ya? Betul. Ya, dari atas dulu Ustaz jawab. Baik. Ya. Tadi dibilang penjelasannya sudah sangat jelas, tapi ada sedikit yang kurang jelas. Berarti belum sangat jelas. Ya, kalau kita teruskan kisah itu, maka sirah itu menarik sekali. Saya sangat senang sekali membahas sirah. Kita bisa berkaca kepada orang-orang terdahulu, termasuk hari ini antum yang kemudian tertakdir punya anak dan soleh. Antum dengan sirah antum bisa lebih lapang. Banyak temannya, bahasa saya. Tahu banyak temannya. Banyak juga orang dulu yang seperti kita, bahkan jauh lebih besar daripada cobaannya seperti kita, jauh lebih besar daripada kita. Baik, bagaimana dengan anak murtad? Kasus Nabiullah Nuh, bahwa Allah mengatakan Nabiullah Nuh setelah turun dari mana, dari kapal itu, dari kapal yang sudah 40 hari dikelilingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun di Bukit Jud, nanti turun di Qaryah Tamani. Tiba-tiba Nabiullah Nuh protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sebelum Allah kemudian memberikan adab itu, Allah pernah berjanji bahwa Allah akan menyelamatkan keluarga beliau. Tapi ternyata anaknya ikut jadi korban atau jadi tenggelam. Kemudian Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berseru kepada, ya Allah, sesungguhnya itu anakku. Wa inna wa'dakal haq. Dan janjimu bukannya benar. Saya mohon penjelasan, saya mohon klarifikasi kata Allah. Kemudian Allah bilang, qala ya Nuh innahu laysa min ahli. Nuh itu bukan anak. Itu bukan keluarga. Kenapa? Innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Bahasa kasarnya, dia murtad. Jadi dia bukan anak. Jadi begini, Bu. Kalau anak kita itu murtad sebelum dia meninggal, tetap kewajiban dakwah kepada dia berlaku. Ya, kita tetap harus nasehatin dia, ngingetkan dia, doain dia agar dia dapat hidayah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah meninggal dan dia meninggal dalam keadaan murtad, maka tidak ada, kita terpisah secara hubungan darah. Jadi saya selalu bilang bahwa berkaca kepada kisah Nabiullah Nuh ini, hubungan darah itu yang tanpa ada tanpa ada hubungan iman, maka dia terputus ketika salah satunya meninggal. Contoh, ada seorang ayah itu punya anak tidak beriman, kemudian anaknya meninggal, maka hubungan itu terputus, tidak dilanjut. Maka tidak ada doa yang sampai ke dia, tidak ada pahala yang sampai ke dia karena murtad. Tapi kalau hubungan berbasis iman, didasarkan pada iman, maka hubungan itu tetap terikat sampai nanti di surga. Jadi hubungan antum begini, ini tetap ikatannya tetap.
maka nanti ada yang saling mensyafaati dan lain sebagainya itu. Karena apa? Hubungannya berbasis iman. Tapi kalau darah saja itu tidak kuat, meninggal maka terputus. Maka kenapa Nuh kemudian ditegur oleh Allah karena Nuh merasa kok nggak sesuai ya dengan janjinya gitu. Allah bilang dia murtad, dia bukan murtad, dia nggak beriman, maka dia bukan keluargamu, sudah terputus. Tapi ketika sudah mati, kalau sebelum mati kita tetap punya kewajiban untuk berdakwah. Begitu Bu ya. Jadi kalau sebelum mati kita masih tetap terus bisa mendoakan dia, menasihati dia, mendakwahi dia, ngingetin dia, kemudian mengarahkan ke jalan yang lurus. Tapi kalau sudah mati maka tidak ada doa. Kewajiban kita sudah terpisah secara hubungan. Maka kenapa Nabiullah Ibrahim ditegur oleh Allah untuk ketika beliau mendoakan dan mengharap agar ayahnya masuk surga diampuni. Nabiullah Muhammad juga ditegur oleh Allah karena mendoakan siapa? Abu Thalib, begitu kan? Itu karena setelah mati, tapi sebelum mati gak apa-apa. Jadi sebelum mati gak jadi masalah. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga semua anak kita. Yang Allah takdirkan hari ini dapat anak salih, mudah-mudahan selalu bersyukur dan tidak sombong. Karena sombong pada kesalihan anak itu kegagalan orang tua. Paham ya? Orang tua yang sombong pada kesalihan anak itu kegagalan orang tua. Anaknya sudah solih, sudah ini, dia kemudian bilang itu kalau bukan aku gak bakalan begitu. Itu gagal dia sebagai orang tua. Dan kalau kemudian Allah takdirkan kita tidak punya anak tidak soleh, mudah-mudahan kita terus bisa bersabar, terus bisa mendakwahi, menasihati, dan mendoakan anak kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi? Yang bapak-bapak. Satu lagi siapa? Ada dua, satu lagi. Satu aja cukup. Nggak ada. Dua sama sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Menyambung anak yang murtad tadi, apakah anak yang murtad itu mendapat hak waris dari orang tua Ustaz? Anak yang murtad. Assalamualaikum. Ini agak susah menjawabnya. Pakai hukum apa ini? Pakai hukum syar'i atau pakai hukum karena memang dia terputus ya. Karena dia terputus sebagaimana Nabiullah SAW. Kalimat Allah jelas. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluarga. Jadi terputus juga secara waris. Tapi di dalam hukum negara kita saya nggak paham. Dan di dalam faraid itu, coba dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar, kalau anak yang murtad tapi belum meninggal, saya tadi tak pikir anaknya sudah mati. Enggak, kalau dia sudah mati dia nggak dapat. Enggak, mohon maaf. Kalau dia masih belum mati dia masih bisa, karena dia masih tetap keluarga. Kalimat innahu laisa min ahlik itu adalah ketika dia sudah mati. Ketika dia sudah mati. Bagiannya berapa ya nanti di hukum mawaris itu disampaikan. Tapi kalau yang saya maksud tadi tak pikir palarnya dari atas. Kalau yang itu yang meninggal siapa? Anaknya ya. Anaknya meninggal, murtad, maka dia terputus secara hubungan darah. Tapi kalau dia masih hidup, keluarga tetap keluargamu. Dia punya potensi untuk masih tetap bisa dapat hidayah, dapat waris, dapat hidayah. Dan juga di hukum mawaris juga begitu. Tapi sekali lagi saya juga bukan yang ahli di dalam mawaris. Silakan nanti dulu bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang ahli di dalam mawaris. Itu mungkin Pak.
Cukup? Ada? Oh, minta doa. Ditutup dengan doa. Tidak ada yang minta doa. Mohon ditutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'matihi wa bihi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم في رفح اللهم انصرهم في كل بلدان يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya saya mohon izin langsung pamit tadi karena saya sebenarnya tadi berangkat dari Pasuruan, ada rakar kami di situ, saya tinggal sebentar, nanti setengah 9 kita mulai lagi. Jadi mohon maaf langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.